Ayo kawan, hentakkan langkah kaki kita penuh semangat. Waalaikumsalam Ibu Ros. Pak Ros. Dalam jiwa Ada suatu masalah di kelas. terus Terima belajar. kasih ya sudah mau ngobrol dengan saya tentang permasalahan yang dihadapi Ibu selama ini ya. Ibu kan sekarang mengajar di kelas 2 ya. Kelas 2 sudah masuk semester 2 ya Bu ya. Semester 2, apalagi kan semester 2 sudah mau menaikkan kelas. Apa nih tujuan yang Ibu inginkan dari hasil percakapan ini? Ya, tujuan saya mah semuanya juga ingin bisa membaca dan nulis ya. Baca Bagi semua, siswa ya. bagi siswa. Dari percakapan kita ini berdua, apa yang Ibu harapkan? Tujuan yang Ibu inginkan apa? Iya, itu semuanya. Oh, jadi masalah yang Ibu hadapi dengan siswa bisa memberikan solusi, ada solusi Ada ya solusi, dengan ya. ngobrol dengan saya gitu ya. Bisa Ibu identifikasi apa saja itu kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi dengan anak itu di kelas. Nah, ada beberapa siswa di kelas saya yang mungkin EQ-nya itu kurang ya, atau gimana gitu ya. Karena kalau diberi pembelajaran dia itu kadang telat gitu ya, lambat, terutama calistung, baca tulisnya masih kurang, cara menghitungnya masih kurang. Kalaupun dites dari 1 sampai 10, kadang bisa, kadang lupa lagi, harus terus dibolak-balik. Nah, saya berpikir gimana caranya supaya ya anak itu bisa nerap gitu. Terus saya sudah beberapa kali memakai metode seperti di TK, kan saya juga ngajar di TK, tapi kenapa ya masih susah gitu. Yang pertama, kalau pas dites dari 15 siswa ya? Iya, dari 15 siswa yang lainnya itu alhamdulillah sudah bisa membaca dan berhitung, sudah bisa mengikuti pembelajaran yang biasa seperti biasa. Tapi kalau yang 2 ini mungkin harus ada yang lebih efektif gitu cara mengajarnya. Ada yang lebih lebih gimana ya, khusus. Yang pertama misalkan apa masalahnya Siswa yang pertama itu kalau yang perempuannya itu iya tetap aja kalau berhitung juga ini berapa 1, 2, 3 udah bisa semua ya. Coba jarinya mana yang 2 kadang kala susah, masih salah. Terus kalau disuruh menulis tulis angka 3 kemana lihatnya gitu. Itu yang putri ya. Kalau yang putra Kalau yang putra, kalau berhitungnya itu alhamdulillah ya udah biasa gitu, udah bisa. Kalau membaca masih terbata-bata karena mungkin nggak tahu ya kurang rajin. Tapi kalau seandainya dianya rajin, insya Allah gitu. Kalau di rumahnya rajin membaca, sebab kalau di tes membaca kalau saya ditekankan gitu bisa, anaknya itu kurang rajin. Jadi harus terus dipantau, Kalau disuruh silakan anak-anak baca dulu teks bacaannya, nanti kesimpulannya apa, dia mau kemana gitu. Jadi kalau harus kayaknya harus di depan gitu. Iya. Oh itu masalahnya ya. Iya. Nah, dari kondisi yang tadi Ibu hadapi tadi ya, misalkan kalau diberi rentangan nilai 1 itu dianggap belum bisa ya. 1 sampai 10. Pada 2 anak tersebut Ibu akan memberikan nilai berapa kira-kira pada saat siswa saat ini? Kadang bingung juga kalau saya mau ngasih nilai gitu, tapi mungkin karena pasti ada lah kemauan untuk belajar gitu, paling saya kasihnya berapa ya? Iya, disesuaikan saja. Misalkan kalau 60 kehadiran gitu ya, jangan yang tadi saja yang kualitas yang tadi. kualitas itunya
Oh, kehadiran juga anak tadi jangan sekolah. Enggak. Oh, rajin. Emang anaknya Jadi tidak masalah ya Tidak kehadiran. masalah kalau kehadiran. Tapi kalau sebelumnya saya menilai itu dari kehadiran aja dulu gitu. Tapi untuk yang pengetahuan mungkin Dari segi kemampuan yang tadi anak miliki ya, yang 2 orang tadi dibandingkan yang anak-anak yang 13 ya, yang 13. Nah, kira-kira kalau ibu sekarang mau mengasih nilai antara 1 sampai 10, kan 1 anggap saja 1 belum bisa ya, belum paham bisa. Nah, melihat kondisi tadi anak, kira-kira ibu akan memberikan nilai berapa tuh? Jangan bingung. Kalau misalkan kalau 60 sudah lancar ya, 70 apalagi. Mungkin 80 target paling ini ya, 80 92 apalagi 100 sudah 10. Nah, kalau kondisi lihat anak yang 2 tadi, kira-kira ibu akan memberikan rentangan nilai berapa nih jika 1 sampai 10? Lihat kondisi tadi. Kalau melihat kondisi seperti itu, kalau memakai hati nurani ya pasti. Lihat situasi aja, kenyataan bu. Kalau kenyataan ya paling 5 lah. Jauh 5 ya, 5 betul. Karena tadi satu sisi dia punya kelebihan juga ya. Tapi untuk mengejar mengikuti yang lain belum memenuhi syarat lah dikasih. Kalau masalah pengetahuan mah masih kurang. Ya, pasti ya, kalau itu sulit pasti bisa. Nah sekarang coba kira-kira menurut ibu apa rencana yang akan ibu lakukan? Rencana yang akan ibu lakukan dari permasalahan yang ibu hadapi? Iya, untuk memecahkan masalah yang terutama yang 2 siswa tadi. Terus mencari apa ya? Mencari teknis lagi, teknik cara untuk membuat si anak itu bisa. Nah, aksi nyatanya akan seperti apa nih bentuknya? Dengan bagaimana tuh caranya? Lumayan sulit. Memang selama ini ibu sudah berusaha ya. Pada masa proses belajar yang lain diberikan tugas, itu yang harus lebih. Oh iya. Caranya seperti itu ya. Emang biasanya seperti itu. Kalau yang lain dikasih tugas matematika apa, ngisi apa gitu, dia mah terus saya bolak-balik. Oh, jadi selama ini ibu melakukan tindakannya hal seperti itu. Ya. Yang lain diberi tugas dan ibu lebih intensif ke yang 2 itu. Iya, yang 2 itu. Ada perubahannya. Ada sedikit-sedikit gitu. Oh jadi sekarang juga rencana aksi yang akan ibu lakukan itu kan seperti itu lagi. Seperti itu lagi. Ya. Ada rencana lain selain itu? Ada teknik lain selain itu mungkin? Ada alternatif? Misalnya jurus ke-1, ini jurus ke-2-nya. Soalnya teknik di TK, cara mengajar di TK sudah diberikan terus menerus. Iya. Kadang saya itu mencari di Google gimana ya caranya anak-anak gitu, cari informasi dilaksanakan. Tapi masih gitu. Nah, sekarang kira-kira ada tidak seseorang misalkan atau pihak lain yang sebetulnya akan membantu ibu dalam proses pelancaran yang rencana tadi yang akan dilakukan? Ya biasanya saya siapa? Bisa itu sama temannya, teman sebangkunya. Biasanya sama teman sebangkunya. Ada tutor sebayanya ya? Kasih tahu ini gitu kan. Ketinggalan terus kan. Ibu yang lainnya udah ditilai, dia mah belum. Coba kasih tahu caranya. Betul. Teman sebangkunya. Kadang mungkin dengan kalau gurunya ada agak segan, agak takut ya. Kalau dengan tutor sebayanya, kan ya bertambah mungkin ya enjoy gitu ya, betul. Nah target ibu nih, nanti misalkan ibu akan memecahkan masalah ini nih. Nah targetnya yang keinginan ibu nih berapa tuh? Harapan ibu dari kedua anak tersebut dari 1 sampai 10. Tadi kan situasi saat ini 5. Nah, sekarang target ibu inginnya berapa? Kalau ini mah besar ya. Berapa? Tapi mungkin untuk saat ini mah 7 lah.
Oh minimal ya minimal 7 lah tujuh ya. kali. Karena melihat kondisi saat ini ya, nggak mungkin kan buluk-buluk 10 ya. Iya, 9. apalagi 89 Oh iya, pasti 7 ya aja. Nah, sekarang Ibu kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana aksi tersebut? Kapan? Siap pembelajaran. Oh, tidak akan di besok-besok, misalkan besok atau? Enggak ada, tadi juga udah. Oh, seperti itu. Oh iya ya. Setiap pagi karena pas Oh pembelajaran. iya, rencana yang akan Ibu lakukan yaitu saat ini juga dan besok, bahkan Iya. setiap hari juga ya. Iya. Oh iya. Dan solusinya tadi rencana masalahnya akan dilakukan seperti itu, bimbingan intensif saat teman-teman lain, teman-temannya lain diberi tugas sebenarnya tadi. Iya. Dan anak itu akan diberikan bimbingan khusus oleh ibu. Iya. Di samping itu oleh teman sebayanya ya. Kalau ada tugas apa-apa, Oh gitu. bantuin gitu sama teman. Terus rencana yang akan ibu lakukan adalah ya besok atau saat ini juga ya. Iya. Ya, betul. Nah, mungkin itu obrolan kita ya Bu. Dan saya ingin menunggu nanti hasilnya. Kira-kira kapan ya? Saya ingin mendengar lagi hasil dari berita dari ibu. Apakah anak itu sudah mulai berangsur berubah gitu ya? Saya sangat menunggu nanti kabarnya Bu. Mungkin di minggu-minggu nanti terakhir ya setelah ini saya ingin ada kabarnya dari ibu lah. Apakah dari tindakan yang ibu lakukan tadi apakah ada perubahan gitu ya? Ya itu tantangan kita sebagai guru mungkin ya, sama saya juga Bu. Nah sekarang mungkin apa hasil dari coaching yang telah kita lakukan, perasaan ibu. Nah sekarang perasaan ibu setelah kita melakukan coaching ngobrol ini. Merasa lega, Iya, ada ya. mungkin sedikitnya terluapkan lah. Terluapkan ya. Apa ya namanya? Terluapkan. Mudah-mudahan ada solusi yang lebih baik Iya. lagi ke depannya. Ya. Bisa maju terus. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih juga sudah memberikan waktunya untuk saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk tetap sehat Ibu. Ya, Dan saya nanti menunggu hasilnya. mudah-mudahan ada hasilnya. Terima kasih Bu. Pencetus pendidikan Indonesia, dengan tekad sucinya bangun kualitas bangsanya, demi bangkitnya generasi muda. Sungguh anugerah terindah oh guru, menuntun tumbuh kodrat anak bangsa. Laksana petani menyemai benih-benih kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesediaan Bapak CGT Angkatan Guru Garut dan Ibu yang kami diobservasi oleh CGT, dan mudah-mudahan sekarang Bapak dan Ibu bisa melakukan wawancara setelah observasi tersebut. Kami persilakan untuk melakukan hal itu. Terima kasih Bapak PP yang telah memberikan kesempatan kepada saya Tata Mulyana, CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut bersama rekan saya yaitu Ibu Rosita SPDI. Beliau mengajar di SDN 3 Galilung, yaitu tepatnya di kelas 2. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih ya atas kesempatan kesediaan waktunya untuk kita wawancara ini. Mungkin Ibu, kan kemarin Ibu sudah melakukan observasi bersama saya ya. Nah sekarang bagaimana nih perasaan Ibu sebelum diobservasi?
perasaan saya sebelum diobservasi itu merasa bangga ya, merasa bangga telah terpilih oleh Bapak karena sudah diberi kepercayaan untuk melakukan observasi ini. Yang kedua itu ada perasaan tertantang ya, tertantang sekali untuk saya melakukan ke arah yang lebih baik lagi. Gitu ya. Yang positif juga ya. Kemudian Bu yang kedua nih, bagaimana nih perasaan Ibu pada waktu diobservasi dulu? Waktu diobservasi ya, saya berusaha menampilkan yang terbaik sesuai rencana dengan cara memberikan pemahaman yang lebih baik, Ya. kemudian memberikan motivasi ke anak baik yang kesasaran maupun yang ke teman sejawatnya. Begitu ya. Nah, kemudian Bu, yang ketiga nih, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi? Alhamdulillah ada manfaatnya Oh, untuk iya. saya juga. Kemudian merasa puas ya, merasa puas karena sudah melakukan yang terbaik sesuai rencana. Alhamdulillah, Alhamdulillah. betul ya. Nih dan yang terakhir Bu nih, dari apa yang telah Ibu laksanakan kemarin saat diobservasi, bagaimana nih rencana ke depan Ibu berdasarkan hasil observasi kemarin? Ya. Yang pertama, insya Allah saya akan lakukan itu meningkatkan strategi Ya. cara membaca yang lebih baik itu bagaimana. Kemudian yang kedua motivasi yang terus dipupuk terhadap siswa untuk bisa membaca lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu komunikasi bersama orang tua, karena itu penting sekali menjalin komunikasi secara kontinu kepada orang tua agar lebih dekat lagi antara siswa ke guru, guru ke siswa. Oke, itu saja Ibu. Saya tanyakan kemarin terkait hasil observasi kemarin Ibu ya. Terima kasih atas Ya, kesediaannya. sama-sama. Dan kami kembalikan lagi ke Bapak. Demikian tadi Bapak Ibu telah melakukan wawancara secara singkat. Meskipun singkat, kita dapat memahami isi dari wawancara Bapak dan Ibu tadi. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu di sekolah ini bisa memicu sehingga sekolah ini dapat mencapai titik kemajuan yang kita harapkan. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KHD Ki Hajara Dewantara, pencetus pendidikan Indonesia. Dengan tekad sucinya bangun kualitas bangsanya demi bangkitnya generasi muda. Sungguh anugerah terindah oh guru, menuntun tumbuh kodrat anak bangsa.